Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mam semua, ketemu lagi dengan aku. Nah, hari ini aku mau mereview atau mengevaluasi pengeluaranku di pertengahan bulan. Hal ini aku lakuin biar budgetnya itu ketahuan, mana yang harus di stop untuk pengeluaran dan mana yang harus ditambah jika ada yang kurang. Untuk mengevaluasi pengeluaran ini harus setiap minggu ya mam, biar ketahuan gitu mana yang over budget, mana yang berlebih, biar kita nggak pusing di akhir bulan. Tapi karena aku sibuk mams, jadi nggak sempat untuk mengevaluasi tiap minggunya. Mohon maaf, pada video sebelumnya aku bilang kalau mau nge-review gitu budget planner buatan kita sendiri seperti apa, dekor-dekornya seperti apa, tapi ternyata gak bisa mam, karena di awal bulan itu ada imunisasi juga, terus aku gak bisa bikin mam, gak bisa bikin budget plannernya tuh yang lengkap seperti apa, nggak aku bikin. Dan juga udah itu ada acara nikahan adik ipar, terus si baby ini sakit diare, kakak juga sakit, jadi aku belum sempat buat videonya. Nah, juga aku sebenarnya sudah siapin video kayak payday vlog gitu mam, tapi nggak aku edit, jadi sudah telat gitu ya mam buat posting, jadi aku hapus aja, aku delete dan aku buat video yang lain aja, nge-review budget, mengevaluasi budget di pertengahan bulan ini. Sini aku nge-review ya evaluasi pengeluaran di minggu pertama dan kedua. Dan di sini seperti biasa aku tulis dulu semua kategori dan budgetnya, jadi kita bisa enak menghitung satu persatu nanti mana budget yang sudah over budget atau kelebihan, masih ada sisanya budget untuk membantu pengeluaran yang over budget itu. Alhamdulillah bagian hutang, cicilan baju, juga tabungan semuanya masih belum terpakai ya mam, jadi belum terpakai untuk pengeluaran yang lain karena masih belum ada yang over budget yang terlalu besar. Dan uang bulanan kali ini belanja bulanan aku aktualnya 519.800 dan sisanya 30.200. Lalu untuk belanja week 1 aku banyak lebihnya mam, juga aktualnya hanya 47.000 dan sisanya masih 28.000. Dan di week kedua ini 51.000 dan aktualnya 24.000. Nah, untuk week ketiga ini masih ongoing ya mam, jadi aku hapus aja karena masih ongoing dan nggak terlalu perlu untuk dievaluasi, karena bila ada yang over budget nanti akan ambil di sisa belanja week pertama dan week kedua ini. Dan bumbu di sini aku aktualnya 35.000. Bumbu itu seperti bawang-bawangan dan bumbu-bumbu buat masak gitu ya mam. Untuk jajan anak masih sisa banyak karena anakku yaitu lagi sakit mam, jadi nggak terlalu banyak jajan gitu. Dan untuk listrik dan PDAM ini aku bayar online mam di Shopee. Mohon maaf mam, tanpa sadar ternyata videonya itu nggak full yang aku rekam, posisi kamera nggak tepat ya mam. Di bawah PDAM dan listrik dan PDAM itu ada uang gas dan galon, dan di bawahnya itu bensin, lalu di bawahnya lagi pulsa. Nah, untuk bensin 30.000 mam, sebesar 30.000, tapi nanti aku tambahin 15.000 lagi budgetnya karena masih pertengahan bulan dan bensinnya juga hampir mau habis mam, ternyata perlu budget lebih dari bulan kemarin. Dan untuk pulsa sebesar 58.000, lalu untuk baby ini
over budgetnya banyak banget karena harus imunisasi, buat imunisasi adik dan beli obat dan segala macam buat baby mom. Jadi di luar dugaan. Nah, waktu keperluan baby ini itu aku kebanyakan beli popok mam. Jadi karena diskon aku beli 3, dan tisu basah juga Milna biskuit karena adik hampir empasi, jadi aku ngumpulin kayak buat camilannya adik ini mam. Lalu obat tempra karena adik ini imunisasinya DPT karena demam, jadi aku beliin obat tempra khusus bayi gitu mam. Dan aku beli cool fever juga karena di bidannya itu kita pakai puyer, jadi kasihan kalau dikasih puyer pahit obatnya gitu mam. Jadi aku beliin tempra aja mam, biar dedeknya nggak trauma karena kan mau empasi, jadi khawatir kayak trauma minum pahit-pahit gitu mam. Di budget harusnya beli obat tempra ini malah pakai beli popok gitu mam. Jadi ya over budget di sebelah situ. Over budgetnya itu sebesar 27.000. Nah, untuk cara mengatasi over budget ini aku akan ambil dari sisa belanja week 1 dan week 2. Jadi week 1-nya itu nanti aku pakai buat menutupi over budget kebutuhan baby, dan week 2-nya nanti aku akan pakai aku transfer buat kebutuhan bensin gitu ya mam, biar gak over budget gitu di bagian bensin karena bensinnya juga mau habis, dan untuk awal bulan berikutnya tuh masih lama karena masih pertengahan, jadi harus aku tambahin budgetnya di bagian bensin. Untuk kolom di sini ada kolom revisi, maksudnya kolom revisi di sini memperbaiki atau mengubah budget yang awalnya kita anggarkan, misalkan yang 75.000 ini, jadi akan aku transfer ke 27.000 ini. Jadi budget awalnya 75.000 itu akan kita ubah dengan budget yang baru. Nah, untuk caranya ini aku terinspirasi dari channel YouTube Libria House, dan untuk itu aku terima kasih buat Mbak Libria House buat menginspirasi emak-emak ini untuk melakukan budgeting gitu. Di sini aku akan kasih contoh. Jadi yang awalnya 75.000, jadi aku ganti 48.800 untuk di week pertama. Maksudnya itu nanti kan biasanya itu kita anggarannya 75.000, jadi diganti 48.800. Dan untuk di week kedua aku ganti budgetnya jadi 60.000. Dan untuk baby aku ganti budget yang awalnya 270, aku ganti sesuai dengan over budgetnya itu 297.200. Dan untuk bensin di sini aku ganti budgetnya jadi 45.000. Jadi di aktualnya itu hasil revisi dikurangi dari aktual, jadi sisa dari bensin itu 15.000 karena budgetnya sudah aku tambah 15.000, jadi masih sisa 15.000. Dan untuk yang baby karena anggarannya sudah aku ubah 297.200, jadi dari aktualnya itu sudah nggak ada yang over budget. Dan begitupun juga di sini harus kita ubah hasil dari sisa uang kita itu diubah karena budgetnya sudah ditransfer ke budget yang lain, anggaran yang lain. Yang budget ini maaf yang di week 1 aku salah hitung karena nggak konsen, baby lagi minta dibarengin gitu mams. Jadi adik itu mulai aktif sekarang, kalau ditinggal sedikit nangis gitu mam, jadi ya harus ekstra gitu, harus ekstra mam, jadi mom yang ekstra. Dan untuk sisa di week pertama itu 800 karena sudah dikurangi aktualnya, dan dari budget 60.000
dan aktualnya 51.000, jadi sisa uangnya tinggal 9.000. Nah, setelah kita revisi semua, anggarannya sudah direvisi dan hasilnya di week pertama dan week kedua nggak ada yang over budget. Nah, untuk week ketiga dan keempat caranya bisa sama seperti itu, Mam. Untuk mengatasi over budget, anggaran yang sudah over budget kita evaluasi. Jadi itu adalah kegunaan dari untungnya dari mengevaluasi anggaran, Mam. Apalagi yang mengevaluasi anggarannya itu tiap minggu. Jadi kalau rajin itu dan nggak nunggu akhir bulan, kita nggak pusing untuk menulis anggaran, sisa-sisa anggaran gitu, Mam. Jadi kan kita belanja itu kadang nggak lihat gitu, Mam. Meskipun sudah uangnya sudah ada di dompet pintar gitu, di dompet organizer, tapi kita tetap aja enak ngambil gitu, Mam. Karena kalau keburu kan kita nggak sempet nyari gitu. Jadi uang kalau ada catatan gitu bisa ketahuan sisa uang itu ada berapa, dan kita bisa menghitung kembali uang yang di dompet pintarnya kita itu. Sekian video kali ini, bye bye.